dan diberikan kemampuan oleh Allah untuk mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat zikir yang akan selalu mengisi qalbu kita dan yang menjadi bukti cinta kita kepada Allah. Maka kesempatan malam hari ini tidak lain dan tidak bukan karena kasih sayangnya Allah. Berkumpulnya kita di tempat ini karena rahmatnya Allah, karena kita dipilih oleh Allah untuk sujud dan ruku di malam-malam akhir di bulan Ramadan. Karena Ramadan sebentar lagi akan pergi meninggalkan kita, maka optimalisasi waktu yang kemudian menjadi prioritas kita. Singkirkan segala macam bentuk urusan dunia dulu sementara. 10 hari terakhir Allah hanya butuh 10 hari saja. Selebihnya silakan. 10 hari saja di bulan Ramadan untuk kita betul-betul intens mendekat kepada Allah. Karena dengan yang 10 hari ini menjadi penutup daripada ibadah Ramadan kita, dan harapannya 11 bulan yang akan kita lewati ke depan, Allah bimbing kita selalu dalam ketaatan sehingga sampai kita di Ramadan tahun yang akan datang. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada beliau, suri teladan kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita bisa bersamanya dan diperkenankan minum dari telaga beliau, termasuk syariat pada malam hari ini adalah sunnah daripada beliau. Di 10 hari terakhir Rasulullah SAW kemudian mengikat kencang ikat pinggangnya, kemudian melipat tempat tidurnya. Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lambungnya jauh dari tempat tidurnya, menyedikitkan waktu untuk tidur, kemudian bermunajat kepada Allah dengan rasa takut dan harap. Rasa takut ibadahnya tidak diterima oleh Allah, rasa harap semoga diampuni oleh Allah. Karena pengampunan, penerimaan ibadah amal kita itu hak prerogatif Allah, maka paling tidak mujahadah kita adalah dengan mengikuti sunnah Nabi tercinta alaihi salatu wassalam, kemudian diiringi dengan hati yang ikhlas, bukan karena manusia, bukan karena saudara, karena panggilan jiwa atas dasar karunia dan pilihan atau dan Allah pilih kita untuk hadir, untuk duduk taqarrub, merenung, kemudian memikirkan tentang perjalanan kita setelah Ramadan ini. Apakah akan sama seperti sebelum Ramadan, ataukah akan berbeda jauh setelah Ramadan usai dengan sebelum Ramadan? Kalau yang sebelum Ramadan ketaatannya 50%, maka setelah Ramadan sudah seharusnya menjadi 100%. Inilah yang kemudian harus kita betul-betul munajatkan kepada Allah Ta'ala. Betul-betul kemudian kita hantarkan dengan munajat kita dengan energi yang luar biasa, supaya Ramadan kita menjadi Ramadan yang husnul khotimah. Karena jangan sampai apa yang disabdakan Rasulullah SAW sampai kepada kita, raghima anfuhu, sungguh celaka. Siapakah itu? Rajulun
dakhal alaihi Ramadan summa salaha qabla yaghfira lahu. Seorang laki-laki, seorang hamba Allah yang masuk dalam bulan Ramadan, tapi Ramadan kemudian selesai, Ramadan berakhir melewati perjalanannya, qabla yaghfira lahu, namun dia belum mendapatkan ampunan dari Allah. Begitu memilukan, begitu menyedihkan. Sekian puluh tahun Ramadan dalam kehidupan kita, dalam perjalanan kita, kita lalui dengan biasa-biasa saja. Padahal Rasul mencontohkan bagaimana sikapnya ketika Ramadan hadir. Bagaimana Rasul mencontohkan bagaimana mengakhiri Ramadan di 10 hari terakhir. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah adalah manusia yang paling dermawan. Tapi tidak lebih dermawan lagi, lebih dermawan lagi Rasulullah ketika di bulan Ramadan. Ketika sebelum Ramadan, Rasulullah orang dermawan. Tapi kata Ibnu Abbas, Rasulullah orang yang lebih dermawan ketika jamaah sekalian yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis yang luar biasa, perjalanan kehidupan kita setelah dimulai pula kelak akan diakhiri. Umur itu hanya tinggal bilangan. Jasad tubuh itu hanya seperti kerangka. Tapi roh yang membuat jasad ini tegak, yang membuat jasad ini tidak membusuk seperti bangkai. Karena ketika jasad ini sudah berpisah dengan roh kita, maka jasad ini sudah akan seperti bangkai, busuk aromanya, bau aromanya. Maka ketahuilah, ketika perjalanan manusia ini Allah hadirkan dari mulai dia dilahirkan, tidak membawa apa-apa, pun akan kembali kepada Allah, tidak membawa apa-apa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bara bin Azib radhiyallahu anhu, Bara menuturkan, kharajna man Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu kami ziarah, kami menghadiri pemakaman salah seorang sahabat dari golongan Ansar. Sembari liang lahat disiapkan, Rasulullah duduk di sekitar kubur bersama para sahabatnya. Tidak ada satu dari kami pun yang berbicara ketika itu. Suasana nampak hening. Bahkan kata Bara bin Azib, sekiranya ada burung-burung yang hinggap di bau kami, maka saking tenangnya ketika itu, burung itu pun tidak sadar kalau ada manusia di situ. Saking tenangnya dan heningnya peristiwa itu. Lalu Rasulullah SAW memegang ranting kayu, dan memukulkan ranting kayu kecil itu ke atas pemakaman itu, sambil bermain-main menggeser-geserkannya. Sambil tertunduk Rasulullah SAW, sahabat pun terdiam. Apa yang dimaksud Rasulullah ini? Kemudian Rasulullah SAW yang mulia, yang cintanya kepada umatnya tak terbatas, segalanya telah beliau korbankan untuk umatnya. Bukan hanya harta, nyawa, darah sudah beliau pernah teteskan untuk umatnya. Beliau kemudian mendongakkan kepala seraya berkata, Ista'idhu billahi min adabil qabri, Ista'idhu billahi min adabil qabri. 3 kali Rasul mengatakan, berlindunglah kepada Allah dari azab kubur. Berlindunglah kepada Allah dari azab kubur. Berlindunglah kepada Allah dari azab kubur. Lalu Rasulullah SAW melanjutkan kalimatnya,
Yang kurang lebih artinya demikian. Bila seorang mukmin, kata Rasulullah SAW, akan pergi meninggalkan dunia dan akan masuk ke alam akhirat, yakni alam barzakh, maka pertama-tama dia akan merasakan yang namanya sakaratul maut. Inilah yang kemudian Rasul sampaikan, inna lil mauti lasakarat. Sesungguhnya pada setiap kematian itu ada rasa sakit. Jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Rasul melanjutkan, sesaat nafas itu akan keluar dari jasad manusia tersebut. Kalaulah dia orang yang mukmin dan taat kepada Allah Ta'ala, hari-hari dia kemudian gunakan hidupnya untuk Allah, bekerjanya dia niatkan untuk ibadah, langkah kakinya dia niatkan untuk ibadah kepada Allah, setiap nafasnya ia gunakan untuk ibadah kepada Allah, setiap denyut kolbunya, detak jantungnya ada kalimat zikir di sana, pengagungan Allah Ta'ala. Maka sebelum ruh itu keluar, kata Rasulullah, akan datang berbondong-bondong malaikat, akan duduk di sekitarnya, akan mengelilingi sekitar orang yang akan wafat tersebut. Di mana malaikat maut, malaikat Israel alaihissalam, dia duduk tepat di atas ubun-ubun kita, di atas ubun-ubun orang yang sedang sakarat, hendak pulang kepada Allah, hendak dicabut ruhnya. Dan ini semua akan kita rasakan, jemaah sekalian. Mau tidak mau, rela ataupun terpaksa, sadari dan sesadar-sadarnya, hari-hari kita melihat kondisi, situasi yang sedemikian rupa. Entah saudara kita, bahkan mungkin ayahanda kita yang tercinta, dengan tangan kita memakamkannya, memandikan dan mengkafankannya. Dahulu dia pernah hadir di dunia ini, dahulu dia pernah ada bersama kita. Senyumnya dulu menghiasi hari-hari bersama kita, canda tawanya menghiasi hari-hari bersama kita. Nenek kita, kakek kita, dahulu mereka hadir bersama kita. Maka malaikat maut akan duduk di atas ubun-ubun kita ketika itu nanti, seraya mengucapkan kalimat, ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Keluarlah wahai engkau ruh dengan ampunan Allah dan ridhonya. Ruh orang beriman yang taat kepada Allah Ta'ala, kata Rasulullah, maka ruh itu akan keluar, jemaah, seperti keluarnya air dari bejana. Begitu lembut, begitu halus, akan tetap tidak meninggalkan rasa sakit. Pasti ada rasa sakit, karena begitu kuatnya roh menempel pada jasad kita, sampai membuat jasad ini tetap utuh dan dia beraroma busuk seperti bangkai. Karena ketika jasad ini sudah terpisah dengan ruhnya, maka jasad ini pun akan hancur. Begitu kuatnya ruh itu. Maka kemudian setelah ruh keluar dari jasad itu, jamaah sekalian, apa yang terjadi? Maka malaikat yang berbondong-bondong dari langit turun ke muka bumi, mengelilingi manusia ini. Bahkan dalam riwayat hadis tersebut, sejauh mata memandang banyaknya itu malaikat, tidak terhitung jumlahnya. Di antara mereka ada yang membawa kain kafan dari surga, pula membawa kasturi. Sesaat ruh telah keluar dari jasad tersebut, kata Rasulullah SAW, cepat-cepat malaikat dengan kain kafan dari surga dan minyak kasturi dari surga segera membungkus ruh tersebut. Lalu kemudian ruh tersebut dibawa naik ke langit pertama.
langit pertama berjumpa dengan para malaikat penghuni langit pertama. Minta izin untuk masuk, naik ke langit selanjutnya. Namun kemudian penduduk langit pertama bertanya, "Mani ruh? Ruh siapakah ini?" Begitu semerbak wangi aroma harumnya. Malaikat ramai ketika itu. Kemudian yang membawa ruh itu mengatakan, "Ini ruh fulan bin fulan. Fulan anaknya fulan." Maka ketahuilah, orang tua kita akan disebutkan. Ayahanda kita akan disebutkan. Ketika anaknya soleh, taat kepada Allah, lihatlah, saat di langit pertama disebutkan nama orang tua kita. Ini fulan, anaknya fulan. Lalu kemudian dibukalah langit kedua. Langit pertama, naik dia langit kedua. Begitu juga ditanya, "Mani ruh siapa ini?" Terus senang sampai langit ketujuh. Apa yang terjadi langit ketujuh? Subhanallah. Allah katakan kepada para malaikat, "Ini adalah ruh hambaku yang beriman, hamba yang kucintai dan dia mencintaiku. Tulislah semua catatannya di Ilyin, lalu kembalikan dia ke jasadnya di alam barzakh. Minha khalaqnakum wa minha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra." Dari sana kami jadikan dia, di sana kami hidupkan dia, di sana pula kami wafatkan dia, dan kelak kami akan bangkitkan dia dari sana. Maka roh itu dari langit ketujuh dibawa kembali pada malaikat, dikembalikan kepada jasadnya di alam barzakh. Di sanalah baru akan bermulai ketika 7 langkah petakziah meninggalkan tempat pemakaman. Malaikat akan datang bertanya pertanyaan yang luar biasa, yang mungkin hari ini kita hafal, kita paham, tentang 3 pertanyaan yang mendasar, 3 pokok dasar pertanyaan yang akan ditanyakan oleh para malaikat di alam barzakh itu. Didudukan kita jemaah. Kemudian malaikat akan bertanya, kalau orang beriman, maka dia akan datang dengan seindah-indah wajah, secemerlang-cemerlangnya wajah, seindah-indah senyuman, seperti orang yang sudah kenal. Bukan gemetar, tapi kebahagiaan. Bertanya malaikat kepada kita ketika itu, "Marabbuka? Siapa Tuhan? Wa man nabiyuka? Siapa nabi? Wa ma dinuka? Apa agamamu?" Ini akan ditanyakan dalam barzakh. Orang beriman akan menjawab dengan jawaban yang tepat, dan semua itu karena karunia Allah Ta'ala. Hasil setiap amal selama di dunia mengantarkan dia pada kebaikan dan nikmat alam barzakh. Maka ketika jawaban-jawaban itu sesuai, jawaban itu tepat, ketika ditanya "Marabbuka?" Siapa? Rabbu Allahu Rabbi. Allah adalah Tuhanku. Sampai pertanyaan terakhir, maka datang penyeru dari langit, maka Allah perintahkan, pakaikan dia dengan pakaian dari pakaian surga, hamparkan dia permadani dari permadani surga, bukalah pintu surga untuknya, biarkan dia beristirahat sampai waktu yang telah kami tetapkan. La haula wala quwwata illa billah. Maka ada nikmat kubur jemaah, begitu indah. Akan datang sahabat-sahabat kita. Siapa? Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran
Al-Quran itu akan memberi syafaat di alam barzakh, yaumil qiyamah. Dia akan mendampingi kita, Pak. Meskipun baca kita terbata-bata. Allah tidak mengatakan siapa yang ahli, tapi siapa yang mau berinteraksi dengan Al-Quran. Dia tidak mengabaikan Al-Quran, maka Al-Quran akan hadir menjadi cahaya sahabat di alam barzakh dengan wajah yang indah, dengan aroma yang wangi, dan mengatakan, aku adalah sahabatmu Al-Quran yang dahulu hari-hari kau baca, hari-hari kau telaah. Ini aku datang kepadamu. La haula wala quwwata illa billah. Jamaah sekalian yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu singkat perjalanan kita sampai di alam barzakh. Maka semoga Allah akhirkan kita dengan husnul khotimah, menikmati indahnya alam barzakh sebelum alam syurga, merasakan nikmatnya kubur, indahnya berdampingan dengan sahabat kita. Jangan bosan untuk berbuat kebaikan selagi nafas masih ada, karena hakikatnya setiap detik waktu yang berlalu dalam kehidupan kita semakin mendekatkan kita kepada ajal kita. Satu nafas yang kita hembuskan berarti semakin dekat waktu kita dengan saat-saat berpisah dengan dunia beserta isinya. Saat nafas akhir yang kita hembuskan, saat nafas-nafas dalam detik kehidupan yang kita hembuskan, itu pertanda saat-saat berpisah dengan orang yang kita cintai dan mencintai kita akan segera tiba. Persiapkan diri dengan baik sebelum kita kembali kepada Allah. Berbekallah yang banyak untuk segera pulang bertemu dengan Allah. Hidup ini bagai mimpi, tak terasa. Tiba-tiba umur sudah 40 tahun, tiba-tiba umur sudah 50 tahun, tiba-tiba umur sudah 60 tahun. Sementara amal belum banyak yang kita lakukan. Sibuk dengan urusan dunia, sibuk dengan urusan materi, sibuk dengan urusan keluarga, yang sejatinya kalaulah kemudian kita perturutkan, tidak akan pernah selesai. Demi Allah, tidak akan pernah selesai kalau bukan kita yang mengatur, meluangkan waktu, bukan menyisahkan waktu, meluangkan waktu untuk ketaatan kepada Allah. Maka demi Allah, tidak akan ada sedikit pun waktu kita untuk ketaatan kepada Allah. Jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kiranya demikian untuk kajian pengantar kita. Mari kita nikmati malam-malam hari yang mulai bermunajat kepada Allah. Nikmati saat rukuk, nikmati saat sujud kita. Hari ini kita bisa sujud, entah kapan, entah lusa, tahun depan, bulan depan, kita tidak tahu apakah ini masih akan bisa sujud. Nikmati saat kita mengucapkan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Wahai Engkau Allah yang Maha Tinggi, hambamu rendah tanpamu. Tak ada sedikit